Terus untuk yang seks bebas juga, yang sudah sering kita dengar ya, jangan lakukan seks bebas, setia pada pasangan, menggunakan kondom. Kalau memang kalau zaman sekarang sih namanya kita nggak tahu ya kebutuhan orang karena itu kebutuhan biologis ya. Kepepet di mana gitu saya juga nggak tahu sih ya. Jadi ya tetap kondom harus gitu. tetap. Halo, apa kabar keluarga sehat Bali Med? Waduh, senang banget kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Perkenalkan dulu, nama saya Pipin. Kita ketemu lagi di Soulmate Speak Out Live Bali Med. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang kalau dibilang menarik juga menarik, tapi sekaligus sesuatu yang harus kita waspadai ya pendengar. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang HIV/AIDS. Wah, apa itu HIV/AIDS? Kita akan tahu dari narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, kita sapa dulu ya narasumber kita pagi hari ini dengan Dr. Ari Utari. Selamat pagi Bu Dokter, apa kabar? Baik. Sehat ya Bu Dokter ya? Sehat. Ya, selamat sehat pagi. ya sama Bali Med. Harus selalu sehat bersama Bali Med. Baik, Bu Dokter, kalau kita mendengar tentang HIV/AIDS ini sepertinya gimana ya Bu Dokter, kalau misalnya yang saya dengarkan di luaran itu sepertinya adalah momok yang sangat menakutkan sebenarnya. Benar nggak sih Bu Dokter? Ya mungkin kalau sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Aduh ya, silakan Bu Dokter. Bali Med, perkenalkan. Saya Dr. Ari Utari yang ada di Bali Med dan saya dokter jaga sekaligus konselor untuk HIV di sini. Bener banget ya kata Mbak Pipin tadi. HIV itu merupakan suatu momok. Banyak juga yang takut, tapi sebenarnya itu banyak ada dan sudah ada di sekitar kita, mungkin dekat Sangat dengan banyak kita. Bu Dokter, Ya, betul sekali. nggak memandang di orang biasa, orang pekerja, ataupun petugas kesehatan pun bisa terkena karena kita semua memang beresiko. Sangat beresiko, betul. Iya, karena HIV/AIDS ini seperti fenomena gunung es, Mbak Pin. Iya, Jadi seperti dia apa tuh, muncul di permukaan itu sedikit, Oke. tapi sebenarnya di bawah itu permukaan laut itu sangat betul banyak sekali. dan mungkin dekat dengan kita. Aduh, benar-benar Ya. benar. Iya deh. Oke. Baik, sebelum kita lanjut lagi, nah ini sangat menarik sekali ya, keluarga sehat Bali Med harus tetap diikuti sampai akhir nanti. Jangan lupa kalau ada yang mau komentar silakan tulis komentarnya di bawah, atau yang mau bertanya-tanya silakan. Oke, kita kasih lewat dulu yang satu ini. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Bali Med Negara. Rumah Sakit Umum Bali Med Negara berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal dan profesional, dan dengan tetap menjaga keramahan. Guna melindungi pasien, keluarga pasien, serta petugas kami, maka Rumah Sakit Umum Bali Med Negara tetap melaksanakan protokoler kesehatan dengan menerapkan standar alat pelindung diri selama pandemi. Guna melindungi pasien, keluarga pasien, serta petugas, Rumah Sakit Umum Bali Med Negara tetap melaksanakan protokoler kesehatan dengan menerapkan standar penggunaan alat pelindung diri selama pandemi. Berikut adalah standar penggunaan alat pelindung diri di Rumah Sakit Umum Bali Med Negara. Penggunaan alat pelindung diri petugas pada saat memberikan pelayanan kepada pasien. Lepaskan semua barang pribadi dan aksesoris tangan. Kenakan baju kerja dan sepatu tertutup. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan cairan antiseptik. Kenakan penutup kepala
menutupi seluruh rambut. Kenakan masker bedah, pastikan sisi luar adalah yang berwarna hijau. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Kenakan sarung tangan apabila kontak dengan pasien dan tetap melakukan cuci tangan 6 langkah. Gunakan sarung tangan sekali pakai. Cuci tangan 6 langkah dengan cairan antiseptik. Setelah selesai melaksanakan tindakan, lepaskan alat pelindung diri di ruangan khusus pelepasan alat pelindung diri. Berikut cara melepaskan alat pelindung diri. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan cairan antiseptik. Lepaskan penutup kepala, lalu letakkan pada penyimpanan linen infeksius. Lepaskan masker bedah, kemudian buanglah ke tempat sampah infeksius. Cuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir. Penggunaan alat pelindung diri petugas pada saat memberikan pelayanan kepada pasien yang beresiko terpapar cairan tubuh dan percikan dari pasien. Lepaskan semua barang pribadi dan aksesoris tangan. Kenakan baju kerja dan sepatu tertutup. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan cairan antiseptik. Kenakan gaun. Kenakan penutup kepala menutupi seluruh rambut. Kenakan masker bedah menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Kenakan kacamata Google atau face shield. Kenakan sarung tangan apabila kontak dengan pasien dan tetap melakukan cuci tangan 6 langkah. Gunakan sarung tangan sekali pakai. Cuci tangan 6 langkah dengan cairan antiseptik. Selanjutnya, cara melepaskan alat pelindung diri. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan cairan antiseptik. Lepaskan kacamata Google atau face shield. Lepaskan gaun, lalu letakkan pada penyimpanan linen infeksius. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan cairan antiseptik. Lepaskan penutup kepala, lalu letakkan pada penyimpanan linen infeksius. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan cairan antiseptik. Lepaskan masker bedah, kemudian buanglah ke tempat sampah infeksius. Cuci kembali tangan dengan 6 langkah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Balimed Negara. Untuk melindungi pasien dan keluarga pasien, Rumah Sakit Umum Balimed Negara senantiasa melaksanakan protokol kesehatan serta tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar kesehatan. Demikianlah standar penggunaan alat pelindung diri selama pandemi. Salam sehat bersama Balimed. Oke, kembali lagi di Soulmate Speak Out Live Balimed. Oke, Ibu Dokter. Iya. Saya mau tanya nih, karena tema kita kan hari ini adalah HIV/AIDS. Oke,
sebenarnya apa sih HIV/AIDS itu sendiri? Maksudnya supaya keluarga sehat Balimet di luaran sana itu bisa mengerti dan paham sebenarnya apa itu HIV/AIDS sendiri. Silakan Bu Dokter. Oke, terima kasih kesempatannya. Oke sahabat Balimet, mungkin tentang HIV dan AIDS itu hampir sebagian besar orang tahu dan paling enggak udah pernah dengar ya kata Betul HIV dan sekali. AIDS. Jadi memang HIV itu nama virusnya sendiri, itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi memang dia adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sementara kalau AIDS sendiri itu nama penyakitnya. Itu kepanjangannya kan Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi memang dia sindrom itu suatu gejala, kumpulan gejala. Jadi yang kita maksud dengan AIDS itu kumpulan beberapa gejala yang disebabkan oleh terinfeksinya virus HIV. Jadi karena si HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, jadi manusia itu akan rentan terhadap penyakit-penyakit yang sebetulnya mungkin di seputaran Simple. kita simpel. Tapi bagi orang yang terinfeksi virus HIV itu jadi dia terkesan akan parah gitu ya Bu iya, Dokter jadi ya. lebih parah. Itu yang menyebabkan orang-orang dengan HIV/AIDS itu rentan kena penyakit-penyakit yang ya mungkin kita bilang remeh ya, kayak diare, Iya betul. terus sariawan. Coba kalau pada orang Flu yang batuk gitu flu ya Bu batuk Dokter ya. itu yang pada orang HIV itu akan gejalanya lebih berat. Jadi lebih berat. Iya, seperti iya. itu. Terus sebenarnya apa sih Dok penyebabnya sampai orang-orang itu mungkin ya ada beberapa orang yang bisa kena sampai berpeluang kena HIV/AIDS itu sendiri. Oke, kalau HIV itu kan dia memang virus yang hidupnya di tubuh manusia. Betul. Jadi virus HIV ini memang dia sukanya tuh diem di cairan tubuh manusia. Satu, dia ada di darah, Betul. ada di air mani atau cairan laki-laki, kemudian ada di cairan vagina, di air susu ibu. Nah, itu yang paling banyak terkumpul virusnya. Jadi virus ini tertular ke seseorang ya lewat cairan tubuh itu. Tubuh, betul. Jadi cara penularannya pun terkait dengan medianya. Misalnya kalau ada di darah, kita melakukan transfusi darah yang tidak aman. Misalnya kayak dulu di zaman dulu orang perang, di tempat perang itu kan nggak ada PMI. Iya, Jadi kita betul. nggak bisa screening. Sementara sekarang ada satu tentara yang kritis perlu donor darah, dia akan ngambil darah dari temennya. Nah, itu kan tanpa screening. Itu Betul. kan sangat berisiko. Kita nggak tahu temennya ini terinfeksi atau enggak. Iya. Jadi dilakukan transfusi darah langsung itu akan berisiko. Sangat berisiko. Ya, yang kedua lewat cairan kelamin. Ya, pastinya lewat hubungan seksual yang tidak aman. Betul Ya, sekali. seksual yang gonta-ganti pasangan tanpa kondom, otomatis ya tanpa APD. Iya. Kemudian seksual yang berisiko misalnya para teman-teman kita yang gay atau homoseksual, dia kan seksualnya lewat anal, itu sangat berisiko. Kenapa berisiko? Karena kalau anal seks itu kan pasti terpaksa, ada perlukaan. Iya, betul. Jadi lewat pembuluh darah yang terbuka gitu ya, Bu Dokter, lewat ya. sanalah virusnya masuk. Betul sekali Bu Dokter. Kemudian yang ketiga lewat air susu ibu. Jadi pada ibu-ibu hamil yang tidak tahu status HIV-nya, kemudian dia melahirkan secara normal dan menyusui anaknya, ya itu bisa tertular. Maka dari itu sangat perlu sekali yang namanya screening ya Bu Dokter ya. Jadi untuk ibu-ibu hamil, aduh benar-benar deh harus dicek benar-benar untuk status HIV/AIDS-nya itu sendiri ya Bu Dokter ya. Oke Bu Dokter, ini jadi kita bertanya secara awam nih ya. Jadi ada beberapa yang saya dengar di luaran sana nih, misalnya penyebaran HIV/AIDS itu sendiri bisa melalui tusuk gigi, iya nggak sih? Pernah dengar ya Bu Dokter ya? Ada yang sampai bilang, jangan pakai tusuk gigi sembarangan, itu nanti udah ada yang jahil orang AIDS terus ditaruh lagi di situ. Sebenarnya bisa nyebar nggak lewat itu Bu Dokter? Iya benar sekali, itu banyak yang bertanya tentang hal-hal seperti itu ya. Kalau dari tusuk gigi misalnya satu orang HIV nih pakai tusuk gigi terus dia taruh lagi di tempatnya, jahil ya. Virus HIV itu sendiri hidup di tubuh yang hidup ya. Jadi kalau kita pakai harus tusuk ada inangnya gigi, gitu. ya, ada inangnya. Kalau dia pakai tusuk gigi dan berdarah, otomatis ada darah di tusuk giginya ya. Jadi memang virusnya akan keluar dan diem di tusuk gigi itu sendiri. Cuma dalam kurun waktu tertentu virus itu tidak bertahan. Dia tidak bertahan di luar. Jadi di luar inangnya dia nggak bisa bertahan lebih dari
beberapa menit virus itu bakal mati. Oh gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita pakai tusuk gigi itu mungkin ada tetap resiko. Iya. Kalau misalnya dia baru naruh terus kita pakai lagi, Iya, betul, itu betul. kan beresiko ya, karena kan cepat. Tapi kalau dia sudah beberapa waktu yang lama, virus itu akan mati. Iya. Jadi tetap ada kemungkinan resiko, cuma dia resikonya kecil. Iya deh. Gitu. Tapi tetap waspada. Tetap waspada. Kalau perlu bawa tusuk gigi sendiri dari rumah ya Bu Dokter. Iya. Cuma saya kan sudah beberapa restoran atau rumah makan yang Iya, ininya kayaknya di dalam kemasan Iya, ya, betul betul. sekali. Yang paling yang di kaki 5 aja tuh Iya. ya, di deret-deret dalam Iya benar. dalam tempatnya. Oke deh, aduh menarik sekali ya Bu Dokter. Sebenarnya Iya. itu kita perlu waktu yang sangat panjang sekali untuk Iya, membahas benar. tentang HIV/AIDS itu sendiri supaya keluarga sehat Balimed di rumah ini mengerti tentang apa itu HIV/AIDS. AIDS. Iya nggak Bu Dokter ya? Oke, kita kasih lewat dulu yang satu ini. Yang dimana layanan ini merupakan layanan yang baru hadir satu-satunya di Kabupaten Jembrana. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ketut Gede Adi Wibawa SIK, Kapolres Jembrana beserta istri. Kami ke Balimed ini hari ini dalam rangka check up terkait masalah rekam medis jantung. Kami pada saat melaksanakan rekam medis jantung tadi sempat berbicara dengan dokter, di mana sebelumnya di Jembrana ini belum ada dokter spesialis jantung. Bahkan di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali hanya Jembrana yang tidak memiliki dokter spesialis jantung. Nah, dengan adanya dokter spesialis jantung di Balimed ini, kami sangat-sangat mengapresiasi sehingga masyarakat Jembrana yang ada atau yang mengalami penyakit jantung tidak jauh-jauh lagi untuk melaksanakan berobat ke luar daerah Jembrana. Ya, saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat Jembrana dan khususnya bagi kami yang saat ini melaksanakan cek rekam medis jantung. Kemudian ke depan saya berharap pelayanan Balimed yang saya rasa saat ini saya datang ini sangat bagus dan tetap dapat dipertahankan. Mungkin itu pesanan-kesan saya. Sekali lagi selamat. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat Jembrana dengan adanya dokter spesialis jantung pertama kali di Kabupaten Jembrana. Terima kasih. Kami Renan Parmasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Soulmate Speak Out Live Balimed. Oke, Bu Dokter, Iya. nih ada pertanyaan nih. Oke. Bu Dokter yang cantik jelita. Iya, sebenarnya HIV/AIDS itu sendiri bisa sembuh nggak sih Bu Dokter? Jawab dulu silakan. Oke.
HIV dan AIDS. Oke, kalau kita sudah ngomong ke AIDS ya, artinya dia orang-orang yang sudah bergejala. Betul. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa membunuh virus itu sendiri. Ya, tapi penelitian kita tetap berjalan dimanapun itu di seluruh dunia, tetap berusaha mencari obat yang bisa membunuh virus itu. Namun untuk tetap ada pengobatannya. Jadi orang-orang dengan HIV/AIDS itu kita bisa kasih obat namanya regimen ARV atau antiretroviral. Nah, obat itu fungsinya untuk menghambat perkembangan virus itu sendiri. Jadi teman-teman ODA kita bilang orang dengan HIV/AIDS ya. Teman-teman ODA itu dia bisa hidupnya normal. Yang kita bantu adalah meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi dengan dia rutin minum ARV, tubuhnya akan bugar kembali. Kita meningkatkan CD4 namanya atau sel darah putihnya, sehingga dia bisa melawan virus-virus atau infeksi yang biasa dia kena, yang membuat dia kondisinya lebih parah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, banyak kok saya punya teman-teman ODA yang biasa dia bisa bekerja seperti biasa, seperti orang normal. Jadi nggak kelihatan. Jadi sekali lagi orang dengan infeksi HIV/AIDS itu nggak kelihatan, nggak semuanya kelihatan. Kecuali dia sudah dalam fase yang stadium akhir, yang sudah kurus, itu daya tahan tubuhnya sudah sangat drop. Itu akan ada gejala-gejala yang bisa kita lihat. Tapi kalau orang-orang yang imunnya masih bagus dengan bantuan ARV dan dia bisa menjaga daya tahan tubuhnya, itu nggak bakal kelihatan. Jadi dia bisa kayak saya, bisa kayak Pak Pin. Oke, berarti sebenarnya kalau orang dengan ODA itu sendiri, Bu Dokter, itu berpengaruh nggak sih juga dari secara psikisnya dia? Oh, pasti. Sangat berpengaruh ya, Bu Dokter ya. Oke, sebenarnya itu dah yang kita lihat juga itu biasanya di luaran sana kalau kita sudah mendengarkan bahwa orang ini sudah terinfeksi atau ODA seperti itu, jadi biasanya masyarakat sekitar itu langsung jaga jarak atau menjauh ya, Bu Dokter ya. Padahal sebenarnya kita masih bisa merangkul mereka. Yang penting yang kita harus perhatikan adalah kita tidak sampai kontak atau terkena cairan tubuh gitu ya, Bu Dokter. Melakukan hal yang beresiko. Iya, melakukan hal yang beresiko, benar sekali. Tolong diperhatikan keluarga sehat Balimed bahwa kita nggak harus sampai untuk menjauhi orang-orang dengan HIV tersebut. Jadi kita justru harus merangkul mereka, memberikan mereka support benar-benar supaya untuk kesembuhan mereka. Gitu ya, Bu Dokter ya. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan kalau misalnya sekarang ini kita sudah banyak LSM, ada konselor di setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu ada konselor HIV. Jadi konselor itu bisa sebagai teman untuk para ODA yang bisa berkonsultasi dengan nyaman, karena kan memang kalau di luaran sana itu orang masih banyak stigma tentang HIV dan AIDS. Sementara kalau kita punya layanan konselor yang bisa diajak komunikasi, dan sebenarnya untuk status HIV itu memang sebenarnya rahasia, kecuali pasien yang sendiri ingin membuka statusnya kepada orang lain, itu baru diizinkan. Sebagai istilahnya, Bu Dokter ya. Jadi memang karena stigmanya itu kita memang punya aturan. Jadi pada saat kita konseling ke pasien, memberikan informasi mengenai status HIV-nya itu memang privasi antara dokter atau konselornya sendiri ke pasien. Tapi nanti kalau pasiennya yang mau membuka statusnya ke orang lain, baik keluarga, suami, teman, itu hak mau dari pasien sendiri, benar. Dokter, ya, mungkin biar ada yang nolong atau ada bantuan apapun biar bisa diinfokan. Cuma memang masyarakat sendiri yang stigmanya masih terlalu jelek gitu terhadap HIV. Sama dengan orang HIV sendiri, mungkin dia tidak ingin ya, siapa sih pengen sakit HIV. Betul kan sekali. Gitu ya, nggak ada yang pengen sakit, cuma memang ada kondisi yang mereka tidak bisa menghindari sakit itu. Jadi anggap saja sama dengan orang dengan kencing manis. Orang kencing manis kan seluruh tubuh, seumur hidup maksud saya. Sama dengan orang HIV juga begitu. Jadi dia seumur hidupnya dengan virus di tubuhnya. Cuma yang penting bagi kita adalah menjaga kita dan mereka supaya resiko tertularnya itu minimal. Ya, jadi kita tidak melakukan hal-hal yang beresiko untuk menularkan HIV. Jadi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau misalnya ibu hamil wajib screening ya, itu pada bulan trimester 1 dan trimester akhir ya. Jadi kita
bisa tahu status HIV-nya. Kalau misalnya ibu hamil yang tahu status HIV-nya dari awal, dia bisa melakukan pengobatan, minum ARV. Jadi anaknya bisa tidak tertular. Iya, betul gitu. sekali. Terus untuk yang seks bebas juga, ya seperti yang sudah sering kita dengar ya, jangan lakukan seks bebas. Setia pada pasangan, Betul. menggunakan kondom. Kalau memang ya kalau zaman sekarang sih namanya kita nggak tahu ya kebutuhan orang karena itu kebutuhan biologis ya. Iya. Kepepet di mana gitu saya juga nggak tahu sih ya. Jadi ya tetap kondom Harus gitu, tetap. paling minim. Iya, Mungkin itu deh. yang bisa saya Waduh. sampaikan. Tolong diperhatikan keluarga sehat Balimet di rumah. Aduh, pokoknya dibilang menakutkan Menakutkan sekali. sekali. Tapi paling tidak kita juga harus tahu tentang apa dan bagaimana kita harus bersikap kalau misalnya di sekitaran kita itu mungkin ada orang dengan HIV/AIDS itu sendiri. Ya, Bu Dokter ya? Iya, Oke betul. deh. Baik, saya tetap masih membuka untuk pertanyaan maupun komentar-komentar, pertanyaan yang terbaik tentunya yang kita tunggu di sini. Silakan coret-coret di kolom komentar kita. Untuk selanjutnya kita sampai pada penghujung acara. Sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita sampaikan ya Bu Dokter ya. Iya. Tapi nanti pada kesempatan lain kita akan bahas tentang materi-materi atau tema-tema yang menarik. Tentunya silakan kalau misalnya memang dari pendengar-pendengar mau ada yang dibahas, bisa silakan share atau disampaikan melalui kolom komentar. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita Bu Dokter. Iya. Terima kasih banyak untuk waktunya Sama-sama. pada pagi hari ini. Iya. Semoga keluarga sehat Balimet di rumah semuanya mendapatkan manfaat dari pertemuan kita, dari bincang-bincang kita hari ini ya. Oke, baik. Saya juga sudah habis dibisik-bisikin sama teman saya di sana bahwa akan ada voucher ya. Voucher apa? Voucher apa? Voucher pemeriksaan jantung Wah. untuk 3 orang ya. Oke, 3 orang komentar atau penanya terbaik yang sudah coret-coret di kolom komentar kita. Oke, Ayo, gimana? tanya Menarik? banyak, Silakan. banyak. Mumpung dokter jantung kita ini baru loh. Iya, kita punya dokter jantung yang hits di Yang hit. Balimet. Oh, tuh satu-satunya. Dokter lagi ya. Sukma. Dokter siapa namanya? Dokter Sukma. Sukma. SPDP. Oke, ya halo Dokter Sukma, semoga mendengarkan juga. Oke deh. Baik, itu aja informasi dari saya. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan lain. Selanjutnya. Salam sehat Bersama bersama Balimet. Balimet. Dah.